Assalamualaikum, apa kabar para sahabat semua? Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam bahagia selalu dari saya. Kali ini saya akan mencoba mengupas tuntas bagaimana sebenarnya usaha pertambangan pasir laut yang saat ini lagi dibicarakan luas oleh masyarakat, terutama di daerah Kepulauan Riau dan juga pengusaha-pengusaha besar di Jakarta. Untuk memperoleh izin penambangan pasir laut bukanlah sebuah langkah yang mudah, karena tahapan demi tahapan akan memakan energi dan dana yang tidak sedikit. Adapun tahapan-tahapan yang saya maksud adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan yang mengajukan izin pertambangan pasir laut harus mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral melalui dirjen mereka, yakni Dirjen Mineral dan Batubara, untuk mendapatkan izin usaha wilayah pertambangan. Setelah ini selesai, maka ditingkatkan kepada izin usaha eksplorasi. Selanjutnya, ditingkatkan kembali izin tersebut menjadi izin usaha produksi. Dan semuanya harus disertai dengan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan. Dalam tahapan pengurusan perizinan, maka perusahaan tersebut harus siap melaksanakan atau membuat dokumen AMDAL yang mereka harus menyewa konsultan untuk membuatnya. Setelah melalui analisa yang benar, maka dokumen AMDAL tersebut nanti akan disidangkan untuk pengesahannya. Apakah setelah seluruh izin mereka siapkan dengan jumlah dana yang cukup besar yang dikeluarkan, kemudian energi yang terkuras, maka perusahaan pertambangan sudah boleh melaksanakan eksploitasi pasir laut pada konsesi mereka? Jawabannya belum, karena ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan dulu. Karena berapa lengkap pun izin yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan pasir tambang laut kepada perusahaan yang bersangkutan, maka izin dari wilayah daerah setempat, yakni masyarakat dan perangkat desanya, harus dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Mereka harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mereka akan mengorek pasir laut di wilayah daerah tersebut. Maka seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah tersebut akan terlibat. Artinya para nelayan-nelayan, para kelompok-kelompok pemuda, masyarakat dan LSM yang memperhatikan keberadaan lingkungan di daerah laut seputar tempat tinggal mereka harus memberi izin kepada perusahaan tersebut apabila ingin menambang pasir laut di daerahnya. Katakanlah izin tersebut tidak resmi, namun sangat-sangat penting. Apapun izin yang dimiliki oleh perusahaan pasir laut tanpa keberadaan masyarakat yang menyetujui untuk eksploitasi pasir laut di konsesi tambang tersebut, maka ini tidak akan terlaksana sama sekali. Tahapan-tahapan itu adalah perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah pembangunan masyarakat atau community development, biasa disingkat dengan nama CD. Perusahaan yang bersangkutan harus siap mengeluarkan dana CD untuk
kepentingan pembangunan masyarakat setempat. Apabila ini sudah dilaksanakan semua, maka mulailah tahap untuk rencana pengerukan pasir laut di konsesi tambang. Untuk itu perusahaan harus memasukkan kapal keruk yang berbagai jenis. Di antaranya ada TSHD atau Trailer Section Hopper Dredger, atau CSHD atau yang biasa disebut Carter Section Hopper Dredger, atau kapal keruk model saat sekarang ini yaitu 3-in-1. Dia yang mengorek, dia yang memuat, dan dia yang mengangkut. Kapal jenis 3-in-1 ini biasanya muatannya tidaklah begitu banyak. Namun dengan memakai kapal jenis 3-in-1 maka pekerjaan lebih praktis. Namun demikian, ada hal-hal lain yang untuk mengatur masuknya kapal ke daerah konsesi pertambangan, yakni surat izin kerja keruk yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Hubungan Laut atau Dirjen Hupla. Sementara harga jual sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kebutuhan lokal Rp188.000 per meter kubik dan wajib dibayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak, oleh perusahaan tersebut sebanyak 30% atau sekitar Rp56.000 per meter kubik. Sementara untuk ekspor sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, harga per meter kubik ialah sebesar Rp228.000 dan PNBP-nya sekitar 35%, atau jika dikalkulasikan kepada rupiah maka perusahaan tersebut harus membayar setiap meter kubik untuk keperluan luar negeri atau ekspor adalah sebesar Rp80.000. Para sahabat semua, di sini kita bisa menarik kesimpulan betapa rumitnya sebenarnya izin usaha tambang pasir laut ini. Untuk mulai perizinan tahap awal sampai pada pelaksanaan untuk menggali atau mengorek atau mengeksploitasi pasir laut dari konsesi izin yang diperoleh mereka. Di kementerian sudah melibatkan 3 kementerian. Pertama, Kementerian SDM untuk perizinan, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan harga jual baik lokal maupun ekspor. Yang ketiga, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut mereka untuk memasukkan kapal, yakni surat izin kerja keruk yang harus dikeluarkan. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan berapa besar biaya serta energi yang harus disiapkan oleh perusahaan pertambangan laut tersebut. Selain itu, yang paling terpenting izin dari masyarakat setempat sebagai pemilik wilayah di mana tambang pasir laut tersebut berada. Para sahabat tentunya bertanya, jika demikian rumitnya perizinan pasir laut, kenapa para pengusaha masih mau mengurus izin usaha pertambangan pasir laut hingga menguras modal yang tidak sedikit dan energi yang besar? Jawabannya simpel. Keuntungan yang dijanjikan oleh usaha pasir laut sangat besar. Untuk kalkulasi yang sederhana saja bisa kita jabarkan sebagai berikut. Apabila produksi pasir laut mencapai 1 juta kubik saja 1 bulan, dikali keuntungan bersih Rp5.000 per meter kubik, maka pendapatan 1 bulan dari perusahaan tersebut sudah Rp5 miliar bersih.
sudah ditolak biaya produksi dan lain-lainnya. Demikian juga dengan pemerintah. Melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak, apabila produksi lokal mencapai 1 bulan dari satu perusahaan, maka akan dapat jumlah 56.000 kali 1 juta, berarti 56 miliar per 1 juta kubik yang masuk kepada pajak pemerintah. Sementara jika ekspor, maka pendapatan pemerintah Rp80.000 kali 1 juta, maka jumlahnya 80 miliar rupiah per 1 juta kubik. Saat sekarang ini tidak kurang dari 40 atau 50 perusahaan yang sudah mengantongi izin wilayah usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Apabila semua beroperasi, maka bisa dibayangkan berapa pemasukan yang akan diterima dari PNBP, yang semuanya adalah demi keuntungan negara dan kemakmuran bangsa. Jika para sahabat semua bertanya-tanya, apa sebenarnya kegunaan pasir laut yang katanya untuk timbunan atau reklamasi, dan bagaimana pemanfaatannya, dan sejauh mana keuntungan yang akan didatangkan dari reklamasi menggunakan pasir laut. Maka untuk ini saya akan memberikan contoh. Para sahabat semua, ini adalah contoh reklamasi yang menggunakan pasir laut. Proyek ini berada di kota Tanjung Pinang. Setelah penimbunan dilaksanakan dengan pasir laut, maka di atasnya akan ditutupin dengan tanah, sehingga terjadilah dan terciptalah daratan yang sangat-sangat memadai untuk pembangunan berbagai fasilitas. Daerah ini dulunya laut, saat ini sudah menjadi daratan. Para sahabat semua, Taman Kota Tanjung Pinang ini dulu adalah bagian daripada bibir pantai yang direklamasi, kemudian jadilah taman kota dengan berbagai fasilitas untuk masyarakat. Inilah Taman Kota Tanjung Pinang hasil reklamasi yang sebagian besarnya menggunakan pasir laut untuk penimbunan. Para sahabat semua, inilah contoh daripada hasil reklamasi yang menggunakan pasir laut. Coba menanam mumbang, mana tahu tumbuh kelapa. Boleh saja usaha tambang, kalau tak untung bisa celaka. Untuk para sahabat ketahui, sampai saat ini izin ekspor pasir laut belum dikeluarkan oleh pemerintah. Kita akhiri video kita kali ini dengan harapan agar para sahabat
membantu subscribe, like, and share video saya ini apabila bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalam, let's go.